Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya dari kelas FM20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan suatu sistem perusahaan. Dan berikut materinya. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan suatu perusahaan. Di sini ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dan situasi yang kompleks. Di sini ada tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Yang keenam, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan berdasarkan kriteria paedah terdiri dari 4. Yang pertama, paedah elementer yang terdiri dari 2, yaitu ekstraktif dan agraris. Yang kedua, paedah bentuk yang terdiri dari industri atau kerajinan. Yang ketiga, paedah tempat dan waktu terdiri dari 3. Yang pertama, perusahaan dagang. Yang kedua, perusahaan pengangkutan. Yang ketiga, perusahaan pergudangan. Yang keempat, paedah jasa terhadap perusahaan lain terdiri dari 2, yaitu perusahaan perbankan. Yang kedua, perusahaan asuransi. Adapun berdasarkan yuridis ekonomis, perusahaan perorangan, usaha persekutuan, atau firma atau CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perorangan. Ini ada usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau persero terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris dan syaratkan oleh Kemenhubkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikannya. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan oleh UU. Di sini juga ada beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner, bertanggung jawab penuh, memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga,
Silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang keempat, secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Yang kelima, dormant of living partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal, modal besar, ikut manajemen. Junior partner, kebalikan dari senior partner. Nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. Yang kelima, berkompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi, yang terdiri dari rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, dan inovatif. Ini ada juga nilai primer atau asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas konsensus. Yang ketiga, asas keunggulan. Yang keempat, asas prestasi. Yang kelima, asas empiris. Yang keenam, asas kesatuan. Yang ketujuh, asas keagraban. Yang delapan, asas integritas. Pun di sini budaya korporat yang kuat dan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan royal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan penghormatan status sebagai karyawan. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung, membantu. Yang ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adatnya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategis korporat. Adapun produktivitas dan efisiensi. Yang pertama, laba meningkat. Yang kedua, harga pokok turun. Yang ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat, harga jual dapat diturunkan. Yang kelima, banyak pembeli karena murah. Yang keenam, kompetitif. Yang ketujuh, efisiensi waktu. Juga ada aktivitas karyawan. Kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian survival. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.